Di masyarakat kita sudah menjadi hal yang biasa mendengar cerita tentang khasiat ayat atau wirid tertentu yang konon mampu memberikan pengaruh luar biasa, bahkan sampai ranah mistis. Ada yang mengatakan, baca ayat ini, Raja Iblis pun meleleh. Ada yang berkata amalkan wirid itu maka rezeki lancar tanpa hambatan. Ada pula yang menyarankan kalau mau hajat cepat terkabul, bacalah surat ini pada malam tertentu. Sebagian menyebut laqad ja'akum bisa menundukkan jin atau memusnahkan makhluk halus. Ada yang mempromosikan surah Al-Waqiah sebagai kunci kaya raya, surah Yasin sebagai serbaguna untuk segala hajat, atau hizib tertentu sebagai tameng kekebalan tubuh. Cerita-cerita seperti ini menyebar cepat dari warung kopi, majelis kampung, grup WhatsApp keluarga, media sosial sampai buku-buku tipis yang dijual murah di pinggir jalan. Padahal Al-Quran adalah kalam Allah yang membacanya berpahala besar, menenangkan hati, dan menjadi petunjuk bagi orang beriman. Semua ayat membawa keberkahan dan kebaikan jika dibaca dengan niat ikhlas. Namun masalah muncul ketika ayat tertentu diikat dengan khasiat duniawi spesifik yang diyakini pasti terjadi, tanpa dalil sahih dari Nabi. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Allah juga berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan di awal surah Al-Baqarah, Allah menegaskan, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, mengkhususkan bacaan tertentu pada waktu tertentu dengan tujuan tertentu. Jika tidak ada dalilnya, maka itu bid'ah. Namun jika dibaca sebagai zikir mutlak atau doa umum, maka itu boleh. Lajnah Daimah Arab Saudi memfatwakan, tidak boleh menjadikan ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir sebagai jimat atau amalan khusus untuk tujuan duniawi, kecuali ada dalil dari syariat. Jika tidak, maka itu termasuk bid'ah atau kesyirikan, tergantung bentuknya. Syekh Shalih Al-Fauzan menegaskan, ruqyah yang disyariatkan adalah yang bebas dari syirik. Jika bercampur jimat atau tulisan tidak jelas, itu haram. Kita perlu membedakan antara bacaan yang memang ada anjuran khusus dari dalil sahih, dengan klaim yang hanya berdasarkan cerita. Bacaan yang jelas dianjurkan antara lain ayat kursi sebelum tidur untuk perlindungan, Al-Mu'awizat yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dibaca pagi dan petang untuk perlindungan dari segala kejahatan. Dua ayat terakhir Al-Baqarah di malam hari yang kafatau atau mencukupinya, dan ruqyah syariah dengan Al-Fatihah, serta doa-doa matsur untuk kesembuhan dengan izin Allah. Semua ini jelas dianjurkan, memiliki dalil, dan aman diamalkan. Sementara klaim populer yang tidak memiliki dasar dalil sahih, justru banyak sekali. Misalnya, laqad ja'akum bisa melelehkan Raja Iblis. Tidak ada hadis sahih yang menyebut hal ini. Ayat ini adalah pengingat cinta Rasul kepada umatnya dan ajaran tawakal kepada Allah ketika manusia berpaling. Atau surah Al-Waqiah yang disebut-sebut sebagai penjamin kekayaan. Ada hadis tentang keutamaan membacanya agar tidak miskin, tetapi sanadnya lemah. Ada juga surah Yasin yang disebut untuk segala hajat. Padahal riwayat yang menyebut kalbu Al-Quran memang ada. Tetapi untuk urusan dunia serbaguna, hadisnya dhaif atau palsu. Hizib-hizib tertentu yang dijadikan tameng kekebalan tubuh juga harus diwaspadai, karena jika di dalamnya ada lafaz syirik atau permintaan kepada selain Allah, maka itu haram. Bahaya lainnya adalah ketika bacaan Al-Quran dicampur ritual yang tidak diajarkan Nabi, seperti menulis ayat di kertas, lalu merendamnya, membaca hitungan tertentu tanpa dalil, atau mencampurnya dengan rajah dan simbol-simbol aneh. Nabi melarang jimat dan azimat. Rasulullah bersabda, barang siapa menggantungkan tamimah, maka ia telah melakukan syirik. Seringkali, yang membuat klaim-klaim itu terasa manjur adalah faktor psikologis dan sosial. Ada yang disebut kecenderungan hanya melihat bukti yang cocok, yaitu hanya mengingat keberhasilan dan melupakan kegagalan. Placebo effect, yaitu rasa tenang yang membuat keluhan berkurang lalu dikira itu khasiat gaib. Self-fulfilling prophecy, ketika keyakinan positif membuat kita bersikap lebih baik sehingga hasilnya juga membaik. Atau bias otoritas,
Percaya pada informasi hanya karena tokoh yang mengucapkannya, bukan karena dalilnya. Padahal, aturan dalam agama itu jelas. Semua ibadah, termasuk zikir, harus mengikuti contoh yang sudah diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh kita buat-buat sendiri caranya. Ada zikir yang sifatnya umum, yang bisa dibaca kapan saja dan sebanyak yang kita mau. Ini namanya zikir mutlak. Tapi ada juga zikir yang sudah ditentukan waktunya, jumlahnya, atau tujuan khususnya oleh Nabi. Ini namanya zikir muqayyad. Kalau yang seperti ini, kita harus persis mengikuti petunjuk beliau. Kalau kita mengubah atau membuat aturan sendiri tanpa dalil, maka itu tidak dibenarkan. Sikap kita harus jelas. Tinggikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, bukan resep mistis. Amalkan yang sahih sesuai sunnah, tinggalkan yang tidak berdalil. Rapikan niat, berzikir untuk taat, bukan untuk mengendalikan dunia. Dan biasakan bertanya dalil sebelum mengamalkan klaim khasiat khusus. Kalau ingin rezeki, ikuti sebab-sebab syar'i, salat, jujur, amanah, berdoa dengan doa sahih. Kalau ingin perlindungan, jagalah tauhid, bacalah zikir pagi dan petang, serta jauhi maksiat yang membuka pintu gangguan. Banyak orang menyebar khasiat ayat karena ketidaktahuan, bukan niat buruk. Tugas kita adalah menjelaskan dengan lemah lembut, namun tetap tegas pada kebenaran. Bedakan antara barokah Al-Quran yang pasti dengan klaim-klaim spesifik yang harus ada dalilnya. Dengan begitu maka kita akan terhindar dari bid'ah dan syirik serta menjaga kemurnian ibadah kita.